Mungkin yang ngebuat kalian kumpul hari ini, pagi ini di sini adalah pertanyaan, kenapa? Kenapa hari ini kok Zionis Israel nyerang Gaza? Free Palestine. Free Palestine. I will not fall, but I'm forgotten. I'm standing tall. I feel abandoned, stand elevated, blessed by the prophets, led by the greatest, and peace it was promised. Can you hear my cry? Can you feel my hurt? One day the sun will rise over this land of love. Ya Aqsa, hubbuka fi qalbi, samihni ya Aqsa, aynaka tabki, فإني هنا أدعو إلهي احميها يا رب، فهي في قلبي. It is the first Qibla in Islam, Al-Aqsa and peace goes hand in hand. This is a home, it is alright. Yes, Allah knows it's our Palestine. Can you hear my cry? Can you feel my hurt? One day the sun will rise over this land of love. Ya Aqsa, hubbuka fi qalbi, samihni ya Aqsa, aynaka tabki, فإني هنا أدعو إلهي احميها يا رب، فهي في قلبي. Kalian tahu ada sebuah kisah yang luar biasa. Pada waktu itu pasukan Islam sedang bertempur di daerah Syam. Pada saat itu Umar bin Khattab berada di kota Madinah. Pada saat itu beliau sedang menyampaikan khutbah. Beliau ketika sedang menyampaikan khutbah, tiba-tiba di depan Umar bin Khattab itu dibuka oleh Allah apa yang sedang terjadi kepada pasukan muslim yang ada di Syam. Maka pada saat itu Umar bin Khattab langsung teriak, "Hei pasukan Islam, jangan di situ, naik ke atas." Padahal pada saat itu Umar bin Khattab ada di kota Madinah dan pasukannya ada di Syam yang jaraknya lebih dari 2000 km antara Madinah dengan Syam. Ternyata suaranya Umar bin Khattab pada saat itu melesat sampai ke Syam. Sampai akhirnya pasukannya pada saat itu yang ada di Syam, mereka kaget. Ketika mereka mendengar, loh kok ada suara Umar bin Khattab ya? Kok nyampe ke sini? Padahal pada saat itu mereka tahu Umar bin Khattab sedang berada di kota Madinah. Apa pelajaran yang kalian dapatkan? Bukan suara kita dan volumenya yang nyampe kepada saudara kita, tetapi yang menyampaikan adalah Allah. Jangan remehkan suara kita untuk saudara kita. Mari kita teriakkan yel-yel perjuangan untuk saudara kita, supaya apa yang kita teriakkan bisa menjadi sesuatu dan bisa nyampe kepada saudara kita yang ada di kota Syam. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Nafdika ya Aqsa, birruh biddam. Nafdika ya Aqsa, birruh biddam.
nafdika ya Aqsa birruh biddam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana di sini yang merupakan generasinya Salahuddin Al-Ayyubi? Angkat tangan. Angkat tangan ayo. Generasi Salahuddin Al-Ayyubi enggak? Atau generasi di Pangeran Diponegoro? Insya Allah. Tentunya kalian pada semuanya yang datang ke sini, insya Allah, walaupun ini merupakan hari libur, tapi datangnya kalian ke sini insya Allah tidak akan menjadi sebuah aktivitas yang sia-sia. Karena apa yang akan kita lakukan hari ini adalah mengisi bagaimana pikiran kita, kepala kita, supaya isi kepala kita dan pikiran kita berisi dengan sesuatu yang kelak bermanfaat bagi kehidupan kita dan agama kita dan bangsa kita. Kalian tahu, kalian kalau tidak mengisi kepala kalian dengan sesuatu yang bermanfaat, maka yang mengisi pikiran kalian adalah orang yang justru benci kepada kalian dan ingin menghancurkan kalian. Dihancurkan dengan generasi TikTok, dihancurkan dengan generasi dangdutan, dihancurkan dengan generasi-generasi berbagai macam hal yang kiranya tidak terlalu bermanfaat. Inilah saatnya setiap para pemuda, anak-anak yang kita cintai, bahwasanya kalian tidak hanya bagaimana umur kalian masih belia, tapi bagaimana kalian di dalam kehidupan kalian, walaupun di usia masih belia, tetapi kalian bisa menjadi gemilang pada usia kalian. Dan tidak ada yang menjadikan kalian gemilang kecuali satu. Bagaimana pola pikir kalian adalah pola pikir yang dibangun di atas semangat untuk membela agama Allah. Masalah Palestina itu bukan masalah negara, tetapi masalah Palestina adalah masalah seluruh umat manusia. Dan kita tentunya faham siapa yang paling besar menjadi korban di daerah Palestina dan di daerah Gaza. Siapa yang paling besar menjadi korban? Kakek nenek atau anak-anak? Anak-anak. Anak-anak atau remaja? Remaja. Kenapa? Orang-orang Yahudi laknatullah alaihim, mereka menargetkan anak-anak dan remaja untuk menjadi sasaran penyerangan mereka, karena mereka ingin mematikan semangat dan supaya semangat membebaskan Masjidil Aqsa itu terputus kalau anak mudanya itu dan anak-anak mudanya dan anak-anak belianya itu mereka mati. Itu yang mereka inginkan. Jadi ketika mereka menyerang rumah sakit, ketika mereka membunuh anak-anak, menembakin anak-anak, itu bukan tanpa tujuan. Karena mereka ingin memutuskan tali perjuangan untuk membebaskan Masjidil Aqsa yang sebenarnya itu merupakan perjuangan yang panjang. Kalian tahu, perjuangan membebaskan Masjidil Aqsa itu bukan sekarang menangnya, bisa jadi menangnya nanti, bisa jadi menangnya masih jauh. Dan itulah kewajiban anak-anak muda hari ini. Bagaimana kita tahu masalah yang sebenarnya yang terjadi di Palestina, bagaimana cara kita ketika membantu Palestina, dan bagaimana perjuangan yang ada di masyarakat Palestina. Untuk apa? Supaya kita tahu bagaimana kita menyikapi apa yang sedang terjadi di sana. Oleh karenanya kita senang sekali Syamilayot ini pada kesempatan ini perdana. Ini kalian mengikuti acara perdana yang diselenggarakan oleh Syamilayot, di mana pada kesempatan ini kalian akan menggali setiap informasi yang bisa membakar semangat kalian, bisa meningkatkan spirit kalian untuk membebaskan Masjidil Aqsa yang kita cintai, supaya nanti kita kelak mampu sholat di Masjidil Aqsa dalam kondisi merdeka dan penuh kemuliaan. Siapa yang ingin sholat di Masjidil Aqsa? Angkat tangan. Pingin sholat di sana dalam kondisi tertunduk sama Israel, atau pingin sholat di sana dalam kondisi kita penuh wibawa? Penuh wibawa. Inilah saatnya kalianlah nanti yang akan betul-betul melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa. Ustadz sampai hari ini belum pernah ke Masjidil Aqsa. Kenapa Ustadz? Bukan karena apa-apa. Ustadz mengambil pendapat bahwasanya Ustadz tidak mau datang ke Masjidil Aqsa kalau kondisi Masjidil Aqsa itu masih diperangi dan masih di bawah penjajahan Israel. Cita-citanya Ustadz, ketika Ustadz ngomong sama istrinya Ustadz, kita nanti akan sholat di Masjidil Aqsa dalam kondisi menang, dalam kondisi mulia, dalam kondisi wibawa, dalam kondisi kaum muslimin tertawa dan tersenyum bahagia menyambut kita.
Saatnya sebentar lagi, waktunya tidak lama lagi, dan kalianlah yang nanti akan memegang estafet perjuangan untuk menjaga Masjidil Aqsa. Oleh karenanya, pada kesempatan hari ini Ustadz senang sekali, bahagia sekali kalian bisa datang untuk meramaikan acara yang kita selenggarakan hari ini. Semoga di tempat ini kalian merasa nyaman, merasa dalam kondisi tenang, dan supaya nanti banyak transfer ilmu yang kalian dapatkan dari Ustadz Edgar yang akan menyampaikan masalah Aqsa dengan luar biasa. Oleh karenanya, dengan mengucapkan kalimat Allah, acara yang kita selenggarakan hari ini yaitu Syamila Youth Age, Younger Generation Stand with Palestine, kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sekali lagi meneriakkan teriakan kita, dan semoga teriakan ini dihantarkan oleh Allah untuk saudara kita di Palestina. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Naftika ya Aqsa. Birruh. Bidam. Naftika ya Aqsa. Birruh. Bidam. Naftika ya Aqsa. Birruh. Bidam. Takbir. Allahu Akbar. Mari kita sambut Ustadz. Saya sebagai pembuka acara pada kesempatan hari ini mengucapkan sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah apa yang kita pelajari. Sesungguhnya tongkat perjuangan ini kami akan teruskan kepada kalian. Semoga kalian menjadi generasi gemilang di usia belia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz atas pembukaannya. Dan Masya Allah, gimana adik udah mulai lebih bersemangat dari tadi? Gak semangat, gak kedengeran nih. Udah lebih bersemangat dari tadi? Wah, ini baru percaya nih Bunda Fitri. Adik-adik, alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita semua Ustadz Edgar. Tapi tak kenal maka ta'aruf. Kita kenalan dulu boleh? Jadi adik-adik tahu nih siapa yang ada di depan adik-adik sekalian. Izin Ustadz, Ryan dan Bunda akan membacakan CV Ustadz. Baik ya. Bisa sambil ditayangkan Kak Gozi? Oke. Silakan. Ryan sudah siap? Mau untuk membacakan CV-nya? Silakan Ryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muhammad Edgar Hamas. Lahir di Bulungan 8 Maret 1995. Aktivitasnya adalah mahasiswa dan penulis. Ustadz Edgar Hamas merupakan founder media dakwah berbasis sejarah Gen Saladin. Ya. Berdiri sejak tahun 2018, menyampaikan tadabbur sejarah Islam dengan konsep Buddha dan memaksimalkan virtual grafik. Ya, oke. Karya yang ditulisnya adalah untuk kalian yang rindu perubahan, belajar dari negara para nabi, berkah Madinah bergerak sejarah, The Untold Islamic History, 101 fakta hebat sejarah Islam, Ya. Infinity Muslim Heroes, The Untold The Islamic Untold Islam History 2, nomor 2, oke. dan yang terakhir The Islamic Incredible Muslim. Dan insya Allah coming soon Lost Islamic Victory ya Ustaz? Ya. Sudah ya, alhamdulillah. Oke, lanjut lewat pendidikan beliau. Pendidikan beliau terakhir di Universitas Islam Madinah Arab Betul ya Saudi. Ustadz ya? Iya. Masya Allah. Udah kenal adik-adik, ada yang sudah pernah baca bukunya Ustadz Edgar belum? Belum ya? Nanti adik-adik bisa cari. Sekarang ke Gramedia udah tahu ya mau beli buku apa ya. Nah ini beliau penulisnya. Jadi nanti kalau misalnya di toko buku adik-adik cari buku ini tadi yang disebutkan. Ada untuk kalian yang rindu perubahan sampai yang terakhir Lost Islamic Victory. Ini bukunya bagus-bagus dan Bunda Fitri termasuk salah satu penggemar tulisan-tulisan beliau. Oke. Jadi langsung aja ya. Langsung aja ya Bunda Safitri ya. Kita langsung saja sama-sama mendengarkan. Tapi Bunda Fitri punya satu pesan. Adik-adik nanti di akhir acara akan ada pembagian hadiah. Untuk 2 orang penanya Ahwat, 2 orang penanya Ikhwan,
satu peserta yang datang yang menulis catatan dengan baik. Jadi sekarang sudah dipersiapkan catatannya, boleh pakai gadget, boleh pakai pena dan bukunya. Jadi siapkan catatan yang terbaik karena nanti akan diberikan hadiah. Dan satu hadiah lagi untuk peserta yang datang paling awal. Baik, kalau begitu Bunda Fitri dan Rayyan akan langsung menyerahkan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz, tafadhol. Wah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana persepsi kalian memandang saya pertama kali? Besar. Besar. Berjenggot udah kayak orang Palestina gak ya teman-teman semua ya. Orang Palestina cuma matanya mata Cina. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Yang ahwat sehat kabarnya? Baik. Sudah menangis tadi malam, menangis memikirkan teman-teman kita di Palestina. Saya pengen nanya dulu nih, siapa di antara kalian yang sejak tanggal 7 Oktober sampai hari ini pernah nangis karena mikirin Palestina? Ada gak sih? Pengen tahu? Ada yang sampai nangis, tunjuk tangan. Ada? Sepertinya pada itu ya, low profile gitu ya. Karena teman-teman semua itu yang saya rasakan. Sejak tanggal 7 Oktober sampai sekarang tuh gak tahu lagi saya nangis berapa kali. Bahkan tadi malam saya sampai nangis karena ngelihat juru bicara UNICEF mengatakan kepada dunia bahwa sekarang tuh yang diperangi Israel tuh bukan pejuang sebenarnya. Yang mereka perangi itu anak-anak teman-teman semua. Yang mereka habisin tuh anak-anak. Dan itu ngebuat saya ya Allah mikir besok saya bakal ngisi di depan anak-anak yang usianya sama dengan teman-teman kalian yang ada di Gaza sana yang di umur kalian tuh udah wafat. Maka Masya Allah teman-teman semua, mari kita ucapkan doa terbaik buat teman-teman kita di sana ya. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya kita diberikan kesempatan buat berkumpul di sini. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Ini by the way dari mana aja sih? Dari ada anak kembang pertama ada di sini. Anak asli sini ya, Akamsi ya. Ada yang dari Bekasi Barat? Ada yang paling jauh mana? Yang merasa paling jauh di sini? Bogor, ayo tuh. Citayam. Serang ada? Mana Serang? Ada tuh tadi, tahu saya. Saya tuh dari Wonosobo, cuma udah lama tinggal di Bekasi teman-teman. Dan first time di sini saya nemuin yang namanya hidden gem. Tahu hidden gem nggak? Hidden gem tuh mutiara yang tersembunyi dan hidden gem itu adalah teman-teman semuanya pada pagi hari ini. Takbir, Allahu Akbar. Nama saya Edgar Hamas. Mungkin hari-hari ini teman-teman semua udah agak sering dengar kata Hamas. Ya, apa itu Hamas? Yang jelas nama Edgar Hamas itu yang ngebuat Instagram saya ke ban. Ya, bagi yang nggak follow saya nggak masalah, bagi yang follow saya mungkin tahu ceritanya. Jadi saya tuh kayak semacam selebgram juga teman-teman semua. Sombong bener ya. Edgar Hamas itu nama asli saya sejak saya lahir. Bukan karena ada yang lagi viral Hamas terus saya ganti nama jadi Edgar Hamas. Sejak lahir nama saya Edgar Hamas. Dan karena barangkali nama saya Hamas dan saya suka ngonten tentang Palestina, beberapa pekan lalu IG saya ditutup. Bahkan kemarin sore teman-teman semua, saya diajak live sama teman-teman Universitas Diponegoro di Semarang. Berapa kali saya berusaha masuk buat live itu sekitar 12 sampai 13 kali. Susah. Gak tahu karena emang nama saya padahal udah saya ganti ya teman-teman semua. Itu teman-teman.
Salam dan salawat semoga tetap tercurah pada Rasulullah SAW yang semoga kita menjadi pengikutnya hingga yaumul qiyamah nanti. Nah, teman-teman di sini sudah sering dengar tentang Palestina nggak sih? Sudah? Oke, pada hari ini kita akan ngomongin tentang younger generation stands with Palestine. Tapi sebelumnya saya ingin nanya dulu ke teman-teman semua. Palestina itu ada di mana sih? Yang mau tunjuk tangan, saya bawa buku by the way. Tadi kata Bunda yang mau nyari bukunya bisa ke toko. Saya sekarang bawa bukunya bagi yang mau jawab. Wah, yes, mantap. Siapa yang tahu Palestina itu di mana? Tunjuk tangan. Yang Ahwat tahu ya? Iwan dulu. Di mana bang? Di Syam. Sini maju. Maju. Kita akan tanya abang ini ya, lebih lanjut ya. Oke. Ini abang dari mana asalnya? Ntar nama dulu. Sini. Jangan takut. Saya tidak menggigit. Namanya siapa bang? Naufal Zulfanur. Naufal Zulfanov. Zulfanur. Oh saya kira Zulfanov orang Uzbekistan. Palestina ada di sebuah wilayah bernama Syam. Siapa yang tahu Syam di mana? Syam itu tahu nggak bang? Syam itu terdiri dari berapa negara sekarang? Tahu nggak? Ya coba sebutin. Syam itu sebuah wilayah yang ada Palestinanya, tapi selain Palestinanya ada negara apa aja? Silakan. Palestina, Gaza, sama lupa lagi. Oke, gak apa-apa. Sip. Ini mau milih buku apa? Yang merah, yang hitam, atau yang kecil? Yang hitam, silakan diambil. Oke, aplaus ya, apresiasi buat abang kita, Masya Allah. Abang kita tadi mengatakan bahwa Palestina itu ada di wilayah bernama Syam. Syam itu apa sih? Nama negara atau bukan? Bukan, teman-teman. Nanti akan saya coba ceritakan ke teman-teman semuanya. Tapi ini kita sudah ada slide dan saya nggak akan mau memubazirkan adanya ini. Kita akan sama-sama review dulu. Oke, abang operator, oke ya? Siap, lanjut bang. Palestina, emang gue pikirin itu adalah statement awal kita, ya. Ngapain sih jauh-jauh mikirin Palestina yang jaraknya tuh 12.000 kilo dari Indonesia. Padahal gue juga butuh duit buat beli boba, asik. Ngapain sih mikirin Palestina, kita juga kurang duit ya kan buat beli Mixu yang paling baru rasanya. Rasa apa sih? Demi Allah saya belum pernah beli teman-teman semuanya. Mungkin manis banget ya, kalau saya beli mungkin saya tidak sekurus sekarang. Kan saya kurus nih teman-teman. Kalau makan Mixu mungkin tambah gede saya, gula semua itu. Next bang. Pertama saya pengen nanya ke teman-teman semuanya. Masjid Al-Aqsa ada di kota Gaza. Benar atau salah? Yang jawab benar? Yang jawab salah? Mantul. Ya, jawabannya adalah salah. Masjid Al-Aqsa bukan di kota Gaza. Teman-teman juga perlu tahu nih. Mungkin ada yang nanya, mungkin ada yang dalam sanubari. Sebenarnya jawaban gue itu Gaza. Tapi kenapa orang-orang bilangnya bukan di Gaza ya? Kayaknya ada. Dari wajah-wajah bingung yang memuaskan itu. Saya puas melihat wajah orang bingung, teman-teman semua. Ada di antara kalian yang berpikir, perasaan gue sering banget dengar Al-Aqsa tuh di Gaza dah. Karena Gaza yang sering banget disebut, ya enggak? Kenyataannya enggak gitu. Al-Aqsa itu ada di sebuah kota bernama Al-Quds. The capital of Palestine. Tapi kenapa kok yang diserang sama Israel sekarang adalah Gaza? Gaza tuh jauh loh teman-teman dari Al-Quds. Jauh. Al-Quds tuh di sini, Gaza tuh di sini. Beda. Tapi kenapa yang diserang sama Israel itu Gaza? Karena Gaza adalah the last fortress. Benteng terakhir umat Islam di Palestina. Saya ingin jujur sama teman-teman semua. Hari ini
Aku, kamu adalah generasi yang ngelihat Palestina itu udah dijajah seluruhnya. Kecuali Gaza. Makanya dulu pas kecil, saya mikir, kasihan ya Gaza, semua negara sudah merdeka kecuali Gaza. Tapi semakin saya dewasa, saya sadar ternyata seluruh dunia sebenarnya belum merdeka kecuali Gaza. Kenapa teman-teman semuanya? Bayangin ada sebuah tempat bernama Gaza yang luasnya setengah DKI Jakarta. Pernah keliling DKI kalau lagi gak macet? Kalau lagi macet kan 10 jam 12 detik ya teman-teman semua. Kalau lagi gak macet mungkin ya cuma sejam aja kamu keliling Jakarta. Ada sebuah wilayah di sono di Palestina setengahnya DKI Jakarta, penduduknya 2 juta jiwa dan jumlah penghafal Qur'annya 40.000 penghafal Qur'an yang diwisuda setiap tahun. Gak ada pengemis di sana. Dan teman-teman tahu pejuang-pejuang di sana kalau pengen jadi pejuang yang menghadapi Zionis Israel, dia harus hafal 30 juz, dia harus bisa berlari 40 km tanpa berhenti, dia harus bisa tidak melihat matahari selama berbulan-bulan lamanya, masuk terowongan maksudnya. Bayangin kamu, pernah gak sih kamu gak keluar rumah selama setahun? Pernah, COVID ya kan? Tapi kan ya gak relate lah ya. Pejuang-pejuang tuh mereka bersembunyi bahkan berbulan-bulan, bahkan sampai 2 tahun, bahkan yang saya dengar sekarang teman-teman, pejuang di sana, di Palestina, itu udah sampai ke sebuah level, kalau Israel mau ngelawan kita siap 2 tahun bertahan melawan kalian. Jadi 2 tahun ada di terowongan, 2 tahun ngelawan. Teman-teman, nanti kita akan bicara Israel sekuat apa, senjata mereka segede apa, dukungannya semantap apa. Wah, ngeri banget teman-teman. Tapi Gaza punya penduduk yang di hatinya ada Al-Quran. Di sambil nungguin musuh masuk ke Gaza, ngapain? Kalau kita kan mabar ya. Ya, kalau cewek kan ngomongin drakor, Kim Son Ho keren ya, Kim Jong Un mantap ya, Kim Jong Un. Kalau di Gaza, pejuang sambil nunggu tentara musuh masuk sambil Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bisa khatam Quran sambil nunggu. Kita bisa khatam One Piece sambil nunggu. Astagfirullah. Ada wibu di sini? Ada wota di sini? Iya, wota. Gak apa-apa. Ada NCT Dream di sini? Ada, nggak apa-apa. Saya nggak marahin, silahkan. Tapi teman-teman, sekarang bintang-bintang manapun kalah sama pejuang Gaza, mas-mas yang pakai sorban merah, namanya Abu Ubaidah. Ada yang tahu? Sudah viral teman-teman semua. Tadi ketemu di belakang tuh, cuma lagi lepas sorban gitu. Ya. Next, ini lagi. Ini saya berdiri nggak apa kan ya? Nggak apa ya? Lanjut. Masjid Al-Aqsa dibangun di masa Umar bin Khattab. Sebelumnya adalah kuil Yahudi. Benar atau salah? Tar dulu nih. Ini kayaknya gue salah nanya ya. Tar dulu, pengen nanya dulu. Tahu Masjid Al-Aqsa enggak? Waduh, kalau ada generasi muda Islam tidak tahu Al-Aqsa. Aduh. Saya suruh Salim sama Saitama teman-teman semua. Salim, mati, One Punch Man deh. Kalau ada anak muda muslim gak tahu Al-Aqsa, kewalahan, wah parah banget. Padahal setiap Isra Mi'raj kita ngomongin tentang Masjid Al-Aqsa.
Isra Mi'raj guys, you know? No. Kok aneh ya bahasa Inggrisnya ya itu kan. Setiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj. Rasul berjalan, diperjalankan sama Allah, naik apa? Naik buruk dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Setiap tahun kita ngomongin itu mulu. Tapi kenapa setiap tahun habis peringatan itu kok kita bisa lupa teman-teman semua? Padahal Al-Aqsa itu teman-teman semuanya, ini yang pengen saya sampaikan. Dia adalah masjid yang dibangun oleh the first man on earth. Siapa itu? Nabi Adam alaihi salam yang ngebangun Al-Aqsa pertama kali menurut sebagian besar ulama seperti Ibnu Hajar Al-Baihaqi adalah Nabi Adam alaihi salam. Bayangin orang pertama nih turun ke muka bumi, dia diberi tugas sama Allah buat membangun 2 tempat suci. Yang pertama adalah Ka'bah, yang kedua adalah Al-Aqsa. Jarak pembangunannya 40 tahun. Kalau zaman sekarang mungkin susah. Saya bangun sebuah masjid tahun 2023, terus tahun 2063 saya suruh buat masjid lagi. Mungkin umur saya udah habis. Tapi zaman dulu kan mungkin. Kenapa? Nabi Adam umurnya berapa tahun? 40 tahun bagi Nabi Adam mungkin 40 menit buat kita. Nabi Adam tuh kan tingginya teman-teman tahu kan? Tingginya tuh kan lebih tinggi daripada pohon kelapa. Beberapa dhira' 50 hasta ke atas. Teman-teman. Tapi setinggi itu aja nyari ibunda Hawa lama bener. Karena bumi emang luas banget teman-teman semua. Nabi Adam diturunin di mana? Di India. Ibunda Hawa diturunkan di Jeddah. Nyari selama puluhan mungkin ratusan tahun baru ketemu di sebuah gunung bernama Jabal Rahmah. Itu 2 manusia pertama. Dan ketika mereka ketemu, Allah nyuruh Nabi Adam buat membangun 2 tempat suci. Ka'bah di Makkah dan Al-Aqsa di Palestina. Itu. Makanya kalau ada orang-orang Zionis pesek ya, yang berkata pada kamu, dulu tuh Al-Aqsa kuil Yahudi. Jawab aja, kagak Bambang. Ya kan? Mohon maaf, siapa tahu ada yang bapaknya Bambang. Kagak Tony Stark. Ya, lebih itu ya, lebih aman. Tidak ada bapak kita yang namanya Tony Stark. Al-Aqsa sejak awal adalah masjid. Jadi itu yang ngebuat orang-orang Israel tuh pengen banget nyerang Gaza. Kenapa? Mereka tuh pengen ngancurin Masjid Al-Aqsa tanpa ada gangguan dari orang Gaza. Wah, bisa lanjut lagi? Next. Ini tadi yang kata Bang Naufal ya Bang ya? Ya Bang Naufal kan ya? Iya. Palestina ada di wilayah Syam. Nah habis ini kalau kamu pengen searching dah tuh. Syam tuh apa? Syam itu hari ini terbagi menjadi Yordania, Suriah, Palestina, dan Libanon. Benar atau salah? Benar, kan udah dibahas barusan. Ya. Jadi Syam itu sebuah wilayah teman-teman. Wilayah yang diberkahi. Emang lu kira wilayah diberkahi itu Seoul? Kagak. Emang kamu kira wilayah diberkahi itu London? Stadion Manchester United? Ya kalah. Emang kita kira wilayah diberkahi itu adalah rumah kita atau apa? Wilayah yang paling diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Syam salah satunya. Kenapa teman-teman? Rasul pernah bilang, ini bikin merinding ya. Bikin merinding. Kenapa? Tuba li Syam, beruntunglah Syam. Sahabat nanya, wahai Rasul, kenapa orang Syam beruntung? Beliau menjawab, li'annal malaikah tadha'u ajnihataha 'ala Syam. Karena para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya di atas wilayah Syam. Dan teman-teman, sampai ada ulama yang berkata, lu mau bela Palestina atau enggak? Silahkan. Lu mau menjuangin Palestina atau enggak? Ya udah. Tapi akan ada saatnya kamu dipaksa untuk datang ke Palestina.
Akan ada saatnya kamu bakal dipaksa untuk datang ke Al-Aqsa. Kenapa? Karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Aqsa itu adalah tempat di mana padang mahsyar akan terjadi. Teman-teman tahu nggak? Pernah dengar nggak cerita tentang padang mahsyar? Padang mahsyar itu sebuah tempat nanti ketika kita dibangkitkan, di mana kamu bangkit dalam keadaan tidak berpakaian, tapi nggak akan ada yang telanjang lu telanjang, kagak ada. Semua orang bakal mikirin diri sendiri. Semua orang bakal mikirin amal sendiri. Seluruh orang berkumpul di situ, matahari ada tepat satu hasta di atas dia kayak gini, sehasta segini. Sehasta segini. Matahari ada di atas kita kayak gini. Dan semua orang akan ditanyai semua amalnya. Dan teman-teman tahu di mana padang mahsyar itu? Rasul menjawab, padang mahsyar itu, ardul mahsyar itu adalah Palestina. Bahkan beberapa, ini cukup detail teman-teman. Makanya merinding banget. Ada seorang guru yang bilang ke saya, Edgar, Palestina itu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Waduh, apaan tuh? Oh enggak gitu, saya enggak gitu. Saya enggak gitu ke guru saya ya. Mohon maaf guru. Apaan tuh? Apa itu guru ya? Guru saya menjawab, Palestina itu masa lalunya penting banget dan masa depannya penting banget. Mohon maaf guru, maksudnya penting apaan ya? Saya kasih clue. Masa depan Palestina penting karena Dajjal akan dibunuh di Palestina. Karena Ya'juj dan Ma'juj. Pernah dengar? Anak-anak seusia kalian lagi senang-senangnya ngomongin Dajjal sama Ya'juj Ma'juj kayaknya dah. Cyclops, Medusa, Hercules, Zeus, astagfirullahaladzim, Zeus. Gak boleh ada yang main slot ya di sini. Dulu pas saya SD kayak kalian, saya tuh ke sekolah bawa buku tebel tentang Dajjal teman-teman. Emang agak aneh saya. Tapi sepertinya Anda aneh juga ya. Suka searching kan? Wah. Nanti teman-teman di Palestina, Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan Ya'juj Ma'juj itu juga akan keluar menuju ke Palestina. Mereka juga mati. Bukan di sana. Mereka akan memulai kerusakannya ketika mereka habis minum sebuah air danau di utara Palestina. Danau Tiberias namanya. Saking barbarnya Ya'juj Ma'juj, mereka datang ke sebuah danau, danaunya diminum sampai airnya habis. Sehingga orang yang lewat, dia bakal sampai bilang, perasaan kemarin ada danau di sini, kok udah gak ada? Itu kata Rasul. Hingga seorang laki-laki akan datang ke sebuah tempat, which is itu di Palestina teman-teman. Kamu bisa searching danau Tiberias. Dia danau. Ketika Ya'juj Ma'juj datang, itu danau akan diminum sampai habis airnya, orang datang, waduh, perasaan kemarin danau nih, kok udah kagak ada ya? Nah itu, saking barbarnya Ya'juj dan Ma'juj. Next. Jadi kita masih pembukaan ya teman-teman, masih mantap? Masih mau lanjut? Iya. Semua pemeluk agama Samawi, Muslim, Nasrani, Yahudi, berhak untuk tinggal dan hidup damai di Palestina. Benar atau salah? Tricky banget sih ini. Tricky banget. Soalnya ada banyak banget pas saya nanya ini. Terus bilang, cuma orang Islam yang berhak. Yang lainnya gak boleh. Lu sama aja kayak Yahudi berarti. Sama aja kayak Zionis teman-teman semua. Palestina tuh berhak semua siapa saja, Muslim, Nasrani, Yahudi buat tinggal di sana dengan damai. Dan teman-teman terbukti tahu nggak? Selama 1400 tahun lamanya, Palestina hidup damai. Muslim ke masjid, orang Kristen ke gereja, orang Yahudi ke sinagog. 1400 tahun. Di bawah kepemimpinan siapa? Di bawah kepemimpinan umat Islam. Tahu nggak opening Avatar The Last Airbender? Pernah dengar nggak yang air, api, tanah, udara.
Dahulu semua negeri hidup dalam damai, namun semua berubah sejak negara api menyerang. Hanya Avatar yang menguasai 4 elemen kebenaran, 4 elemen yang mampu menertibkan dan mendamaikan semua. Namun ketika dunia mengharapkannya, dia menghilang. Saya ambil itu untuk menjelaskan dengan cara paling sederhana tentang Palestina. Dulu Muslim, Kristen, Yahudi, semua pemeluk agama hidup dalam damai di Palestina, namun semuanya berubah sejak Zionis menyerang. Zionis itu beda sama Yahudi, teman-teman. Mau tahu bedanya? Habis ini, dikit-dikit, pelan-pelan Pak Supir ya. Kepala saya nggak kuat nih, sudah mulai berasap ya. Saya akan coba sampaikan nanti teman-teman. Semuanya damai sampai negara ide Zionis menyerang. Hanya umat Islam yang mampu mengembalikan kedamaian itu. Tapi ketika umat Islam diharapkan, umat ini tertidur. Ketika dunia mengharapkan umat Islam mampu memimpin Palestina, ternyata umat ini hilang. Tahu nggak maksudnya umat ini hilang? Kamu ngerasa nggak sih umat Islam tuh kayak nggak ngapa-ngapain di dunia ini? Superpower tuh kayak Amerika, Cina, Rusia, Amerika, Cina. Umat Islamnya mana? Teman-teman semua, kamu ngerasa nggak sih kayak saya? Pernah ngerasa gak sih, kenapa gua Muslim ya? Perasaan yang superpower tuh, Netflix tuh isinya orang-orang Eropa semua dah. Avenger tuh orang kulit putih semua, gak ada yang namanya Abdullah di Avenger. Iya gak sih? Maksudnya, iya kan, Superman gak ada yang namanya Qasim gitu kan. Spiderman namanya Jabir, Zulfikar. Spiderman namanya Peter. Emang Peter orang Bekasi? Kagak mungkin. Ada ding. Mungkin orang itu ya. Orang Tiongkok gitu ya. Iya. Avenger. Semuanya orang-orang Eropa semua. Terus DC, Justice League, Superman, Batman. Batman namanya Bruce Wayne ya. Bukan siapa teman-teman? Bukan Abdullah siapa gitu. Mahfud. Muhaimin, Baswedan, gak ada nama-nama itu gitu loh. Semuanya nama-nama Eropa, nama-nama Barat. Kenapa sih teman-teman semua? Ya emang yang mimpin dunia hari ini, mereka. Umat Islam gak, ketika ditunggu nih, mana umat Islam? Dulu pernah mimpin dunia, dulu pernah mengayomi semua orang, tapi sekarang hilang. Kenapa? Karena umat Islam gak tahu bahwa dirinya hebat. Kayak singa ya, yang amnesia, kepukul sama pohon, dipukul sama gorila, sampai dia lupa gua siapa. Akhirnya singa ini datang ke kawanan domba. Kawanan dombanya kaget. Lu siapa? Kayak gua kenal, tapi kok gak garang. Singa ini akhirnya masuk ke kawanan domba, lama-lama dia lupa cara mengaum, dia malah ikut mengembek. Ini singa padahal, singa mengembek gitu. Mau mengaum tapi mengembek. Sampai akhirnya teman-teman semuanya, suatu hari kawanan kambing ini minum di sungai. Yang lainnya pada lihat ke sungai kan, lihat kambing, oh ya gua kambing tahu gitu. Mbek, ya gue kambing. Pas singa yang mengembek ini mau minum, siapa nih? Kok gue ngelihat diri gue beda bukan kambing? Itulah gambaran umat Islam. Umat yang seharusnya adalah singa, tapi dia malah lupa sehingga dia menamai dirinya sebagai sound the sheep. Sound the sheep. Mbek, teman-teman semua. Itu dia. Makanya ketika saya diminta buat kesini, saya tidak sedang diundang untuk ngobrol dengan anak-anak kecil. Saya sedang diundang buat ngobrol dengan singa kecil yang suatu hari akan menjadi singa besar. Kalau di Gaza, anak kecilnya aja udah singa besar. Kenapa?
Seorang anak kecil dibawa dari reruntuhan, tubuhnya penuh luka, bukannya nangis, bukannya menjerit, dia berkata sambil menunjukkan tangannya, fidaan lil Quds. Ini pengorbananku untuk Al-Quds. Makanya Israel nyerangnya anak-anak. Kenapa? Yang gede itu singanya Lion King. Yang kecil singanya singa besar. Jadi jangan pernah main-main sama anak-anak Gaza, teman-teman semuanya. Itulah kenapa mereka mau menghabisi semua anak-anak Gaza. Mereka nggak tahu ternyata ada di Bekasi singa-singa yang akan melahap mereka suatu hari nanti. Asik, mantap, Masya Allah. Singa Syamila, mantap. Siapa? Singa Syamila. Yeah. Singa Syamil. Boleh. Next. Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang berkubah abu-abu saja. Benar apa salah? Waduh. Ya udah, boleh. Gak boleh teman-teman semua. Al-Aqsa bukan cuma yang kubahnya abu-abu saja. Banyak banget tuh netizen. By the way, saya kan punya project namanya Gen Saladin. Ada yang follow Gen Saladin nggak di sini? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, buruan follow. Ya, buruan. Sebuah ancaman yang syar'i. Gensa ngomongin sejarah Islam, ada dong. Ini Gensa kan ngomonginnya kalau ngomong Al-Aqsa kubah emas mulu. Ada yang komentar pakai caps lock. Gensa kalau ngomongin Al-Aqsa jangan yang kubah emas. Yang kubah emas buatan Yahudi. Ya elah, buatan Yahudi. Emang sempat buat kubah. Karena mereka nyerang orang Gaza mulu. Kagak sempat buat kubah emas teman-teman semua. Di sini ada gak yang, jangan-jangan ada lagi. Wajah-wajah bingung. Yang mengira bahwa kubah emas Al-Aqsa ternyata buatan Yahudi. Saya melihat wajah-wajah bingung itu teman-teman. Apakah ada? Sepertinya kalian mengira bahwa Al-Aqsa itu yang kubahnya abu-abu saja. Kita akan check out teman-teman. Lihat ya. Next. Oke. Next lagi bang. Kubah Al-Aqsa. Nah ini dia. Ini teman-teman semua adalah komplek Masjid Al-Aqsa. Jadi Al-Aqsa itu bukan cuma satu masjid. Dia adalah komplek masjid yang dikelilingi oleh pagar. Ada berapa bangunan di situ? Ada lebih dari 7 bangunan. Tapi ikonnya yang warna emas, yang sering kalian lihat yang warna emas, betul nggak? Betul. Kenapa? Yang emas itu beda sendiri. Kenapa dia kok kayak semacam jadi ikon? Bahkan pejuang Gaza itu di logo mereka, itu logonya logo yang emas. Padahal yang buat sholat itu yang nomor 1. Yang Jami Al-Qibli, yang kubah abu-abu. Sementara banyak netizen yang bilang kubah yang nomor 2 itu buatan Yahudi. Biar umat Islam lupa bahwa yang Al-Aqsa yang nomor 1. Padahal semuanya Al-Aqsa. Padahal semuanya adalah Al-Aqsa. Kenapa yang nomor 2 ikonik? Karena di bawah kubah emas itu ada batu yang menjadi pijakan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau naik ke langit dan menerima perintah sholat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu yang ngebuat kenapa kubah emas itu kok spesial banget, karena di bawahnya ada batu. Dia bukan musola kayak gini teman-teman. Jadi kalau kamu masuk ke Sokhrah ya, kubah yang emas, kamu masuk, memang ada tempat buat sholat, tapi tengah-tengah masjid itu batu yang dijaga dengan pagar. Kapan-kapan kita ke sana. Sebagai peziarah atau sebagai pembebas? Sebagai pembebas insya Allah. Tapi kalau dikasih kesempatan sebagai peziarah, ya alhamdulillah. Kalau saya nggak mungkin soalnya. Kenapa teman-teman? Bagi saya, Al-Aqsa itu sifatnya sangat personal. Kenapa? Karena saya nggak mungkin bisa datang ke Al-Aqsa sekarang. Nama saya Edgar Hamas. Namanya Edgar Hamas, kalau orangnya kecil, oh kecil gak apa-apa lah. Ini Edgar Hamas orangnya, palanya besar, ya. Badannya juga besar. Berjenggotnya kayak gini, ya bikin
orang Israel jadi mikir-mikir lah dia orang boleh masuk atau enggak. Tuh teman-teman semuanya. Di Indonesia aja ada di banned, apalagi pas mau ke Al-Aqsa di banned di bandara pasti teman-teman. Makanya saya berpikir, saya berdoa ya Allah jadikan saya dan orang-orang yang saya temui sebagai orang yang membebaskan Masjid Al-Aqsa. Amin ya robbal alamin. Nah ini dia. Teman-teman tahu nggak Rasulullah sama sahabatnya dulu sholatnya berkiblatnya ke sini loh. Sebelum Rasul dan sahabatnya kiblatnya ke Ka'bah yang which is, ini di Bekasi bukan Jaksel ya. Which is literally kita sekarang menghadapnya ke Ka'bah. Selama 14 tahun lamanya Nabi kita sholatnya ngadep Al-Aqsa. Pertanyaannya, ngadep ke bagian mananya? Jawabannya, ngadep ke bagian batunya. Yang ada di bawah Qubatus Sakhrah. Tuh teman-teman. Next. Nah, yang kalian lihat sekarang, itu adalah sejarah palsu sekaligus masa depan palsu yang diinginkan oleh orang-orang Zionis Israel. Gini nih, nanti akan saya sampaikan, cuma sekarang akan mumpung ada gambarnya, saya akan sampaikan bahwa ini adalah mimpi mereka ketika Masjid Al-Aqsa sudah hancur. Mereka akan membuat sebuah kuil, yang di kuil itu mereka akan menyembah Tuhan mereka, menunggu seorang Mesayah. Mesayah itu kayak dalam umat Islam itu kita punya juga kayak semacam itu cuma beda namanya. Ada yang tahu namanya siapa? Imam Mahdi. Bagi orang-orang Yahudi mereka punya kayak semacam Mesayah, juru selamat. Tapi ketika kita ngebaca nih dalam hadis-hadis Rasul, apa yang orang Yahudi sebut sebagai juru selamat mereka itu adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doa itu adalah doa yang selalu kita baca di setiap akhir sholat, kecuali yang gak baca. Pada baca kan ya? Hari-hari ini saya semakin merenungi dan mendalami doa itu sebelum salam. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kenapa? Dalam sebuah hadis, tentara Dajjal tuh orang Yahudi, teman-teman semua. Tentara Dajjal orang Yahudi. Markas mereka bakal di Palestina. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena nanti ketika Nabi Isa alaihissalam turun, one day, turun dari langit di Damaskus, beliau sama kaum muslimin bakal datang ke markasnya Dajjal. Dajjal akan melihat Nabi Isa dari kejauhan dan dia di bentengnya. Dan ketika melihat Nabi Isa, Dajjal itu kata Rasul, yanma'u kama yanma'ul milhu fil ma'i. Badan dia itu akan mengencer seperti garam yang dimasukkan ke dalam air. Dajjal kemudian kabur karena ternyata yang dia lihat Nabi Isa, dia kabur lari sampai dia akhirnya terbunuh di sebuah tempat bernama Lut. Teman-teman tahu Lut di mana? Lut itu sekarang adalah sebuah kota yang ada di Palestina yang sekarang dikuasai oleh Israel. Meskipun kita juga nggak tahu kapan itu terjadi, cuma Palestina sepenting itu teman-teman semua masa depannya. Ini impian mereka dan mereka ingin Al-Aqsa hancur. Pagi ini saya ingin berdoa, ya Allah jagalah mata teman-teman semua, saya, kawan-kawan, kakak-kakak, dari melihat Masjid Al-Aqsa hancur. Amin ya robbal alamin. Saya tuh kayak kalau punya doa tuh kayak gitu. Ya Allah, tolong jangan izinkan mata saya melihat Al-Aqsa hancur. Tolong jangan izinkan kaki saya melangkah di reruntuhan Al-Aqsa. Ya Allah, tolong jangan izinkan saya melihat berita di TV ketika pesawat Israel menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Ya Allah, tolong jangan izinkan saya. Dan izinkan saya ya Allah untuk menapakkan kaki saya ketika Al-Aqsa merdeka. Kalau bisa muazinnya dari orang Indonesia.
Bayangkan nanti ketika CNN ya, kemudian apa bukan, jangan CNN, gak mungkin. TV One, kemudian Trans TV, Indosiar meliput. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sedang menyaksikan pembebasan Masjid Al-Aqsa yang diprakarsai dan didatangi oleh para muslimin Indonesia. Sekarang ini akan terjadi sholat Jumat pertama di Al-Aqsa dalam keadaan merdeka dan muazzinnya adalah orang Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, saya harap ketika hari itu terjadi, kamu gak lagi ngopi, nyeruput, oh dah bebas ya, tidur. Saya berharap ketika hari itu terjadi, kamu sedang berbahagia karena kamu ikut andil dalam membebaskan Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Barangkali saat itu saya udah mati. Gak tahu juga. Barangkali saat itu bapak ibu kita udah sepuh, gak bisa ngapa-ngapain, udah di kuburan barangkali. Tapi kalian, jangan-jangan generasi kalian yang akan melihat Al-Aqsa merdeka. Mungkin, makanya saya merinding. Ketika ketemu sama anak-anak kayak kalian, saya berpikirnya kayak gitu. Jangan-jangan yang lihat Al-Aqsa merdeka kalian. Jangan-jangan nanti kalian yang ngirim pasukan ke sana. Jangan-jangan nanti kalian yang jadi imam di sana. Jangan-jangan nanti kalian yang punya hotel-hotel di sana. Gak tahu juga kan. Next, Kak. Nah, semakin lama teman-teman, jumlah warga penjajah Zionis yang masuk Masjid Al-Aqsa untuk ritual Yahudi semakin banyak. Kalau teman-teman pengen tahu, ya kan mungkin kalian nanya nih, mungkin yang ngebuat kalian kumpul hari ini, pagi ini di sini adalah pertanyaan, kenapa hari ini kok Zionis Israel nyerang Gaza? Ya kan? Kan sebelumnya enggak tuh. Kenapa kok sekarang dalam waktu 50 hari guys, yang wafat berapa orang? Dalam waktu 50 hari, sekarang udah hari ke-56, yang wafat udah 22.000. Itu bukan cilok guys. Itu bukan telur gulung, itu bukan porsi bakso, itu nyawa. 22.000. Sekolah kalian juga siswanya gak sampai segitu teman-teman semua. Orang 22.000 ngumpul di sini nggak muat teman-teman semua. Semuanya nyawa, udah wafat, syahid. Lebih tepatnya syahid. Kenapa? Karena makin ke sini orang-orang Israel tuh makin terang-terangan buat menjajah Masjid Al-Aqsa. Next. Nah, ini dia yang sekarang jadi strategi mereka. Kenapa para pejuang kok kemarin nyerang Israel? Karena Israel sebelumnya melakukan ritual mengelilingi Masjid Al-Aqsa. Mereka tuh Al-Aqsanya belum hancur memang. Tapi mereka udah keliling-keliling di situ, bahkan udah ada ritual nyembelih hewan-hewan di atas Masjid Al-Aqsa. Kalau kamu lebih jeli lagi searching, di bawah Al-Aqsa itu udah bolong-bolong semua teman-teman. Terowongan semua, isinya apa? Isinya perpustakaan-perpustakaan Yahudi. Isinya adalah, bahkan yang saya dapatkan dari seorang ulama namanya Syekh Roid Solah. Terowongan di bawah Al-Aqsa itu isinya adalah bahan-bahan bangunan dan properti kuil yang udah mereka siapin. Dan ketika Al-Aqsa hancur, propertinya tinggal dibawa ke atas. Bahan bangunannya udah ready guys. Semennya udah ready guys. Propertinya udah siap. Tinggal nunggu Al-Aqsa hancur. Itu yang ngebuat para pejuang di Palestina marah. Itu yang ngebuat teman-teman di Gaza ketika mereka selamat dari reruntuhan. Mereka bilang, fidaan lil Quds. Ini pengorbanan saya untuk menjaga Al-Aqsa, Al-Quds. Itu rutenya, ada titik berhentinya, kemudian ada tembok buruk. Tembok buruk itu tembok di mana dulu Rasul menambatkan buruknya, parkir buruk sebelum naik ke langit. Zaman sekarang orang-orang Yahudi di situ teman-teman, di tembok yang buruk, namanya tembok buruk, mereka melakukan sebuah prosesi yang, pernah lihat gak sih? Yang bawa buku terus gini-gini. Pernah lihat?
Nah, itu yang mereka lakukan di dekat Masjid Al-Aqsa. Next. Next lagi. Next aja lagi. Kenapa Zionis berbahaya? Gak cuma buat Palestina, tapi juga buat seluruh dunia, teman-teman semua. Saya pengen nanya sebelumnya. Apa jadinya Avenger tanpa ada Thanos? Captain America akan makan shawarma setiap hari. Apa jadinya Krusty Krab tanpa serangan plankton? Mungkin SpongeBob dan Squidward tidak akan merasa ada ancaman, mereka nggak akan siaga, mereka akan kerja seperti biasa. Apa jadinya Power Ranger tanpa serangan dari monster-monster? Semuanya yang nggak seru jadinya, nggak seru. Dan teman-teman, tahu nggak sih dalam sejarah manusia itu kebenaran dan kebatilan itu selalu bertempur. Saya sebut nama tokoh utamanya, kamu sebut musuhnya. Nabi Musa versus Firaun. Nabi Ibrahim versus Nabi Muhammad versus Abu Jahal. Ya kan? Tuan Krab versus Captain America versus Thanos. Batman versus Superman. beda itu. Apa namanya, Doomsday gitu kan. Batman versus Joker, teman-teman semuanya. Nah, semua film yang keren itu pasti ada hadapan antara orang yang benar ketemu sama orang yang kayak gitu. Nah, teman-teman semua, kita pengen tahu nih, kenapa sih mereka tuh bahaya? Ini bedanya Zionis sama Yahudi. Sebenarnya Yahudi juga udah Allah kasih tahu dalam Al-Quran. Yahudi itu orang yang ingkar janji, orang yang suka makan yang haram, orang yang suka dengar kabar kebohongan. Tapi Zionis, teman-teman semuanya, Zionis itu adalah ideologi gimana caranya semua orang Yahudi balik ke Palestina dan mendirikan sebuah negara di sana. Itu yang ngebuat Zionis lebih berbahaya dari orang-orang Yahudi itu. Karena cara pikir mereka, gimana caranya kita ngebuat negara di atas Palestina dengan membunuh dan mengorbankan siapa saja yang kita mampu. Next. Nah, ini teman-teman. Yang pertama, ini tuh gambarnya agak ngeri ya, tapi emang kayak gitu gambaran orang-orang Yahudi, teman-teman semua. Yang pertama, mereka dakwah Sya'bullah al-Mukhtar. Mereka menganggap diri mereka itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Ini yang barangkali jarang banget kita bahas. Kita kalau ngomongin Palestina, biasanya ngomongin orang yang kasihan, ketembak, disakiti, masuk rumah sakit. Tapi kita jarang banget ngebahas siapa sih yang mereka hadapi. Ya kan? Padahal teman-teman semua dalam sebuah game, apapun itu kamu main game, kamu gak akan bisa menang melawan bos terakhir di final stage kalau kamu gak tahu kelemahan sang final boss, ya gak sih? Iya. Contoh, Avenger gak akan bisa ngalahin Thanos kalau Avenger gak tahu apa yang ngebuat Thanos hebat. Apa itu? Infinity Gauntlet, Infinity Stones. Dengan memiliki 6 batu keabadian, Thanos inevitable, tak terkalahkan. Batman orang biasa, dan dia di sebuah film melawan Superman yang merupakan manusia dari planet Krypton, teman-teman. Tahu ya kisahnya ya? Tapi Batman bisa ngelawan Superman, kenapa? Karena Batman tahu kelemahannya Superman. Apa itu? Superman itu akan lemah kalau dia dekat sama batu Kryptonite. Itu. Tuan Krab, enggak, jangan. Sama-sama aja jahat semua. Tuan Krab jahat, Plankton juga jahat, teman-teman semua. Iya, kita nggak akan bisa menghadapi musuh kita kalau kita nggak tahu siapa mereka. Dan orang-orang Yahudi, Zionis, pertama mereka menganggap diri mereka itu bangsa pilihan Tuhan. Yang lainnya itu diciptakan buat menjadi hamba bagi mereka. Ini di sini ada slide-nya nggak sih bang?
Ada ya? Ada slide-nya ya? Makanya teman-teman semua, kamu bayangin, ini udah hari ke-56 yang syahid udah 22.000. Pernah nanya gak sih, kenapa bisa sebanyak itu? Kamu ngelihat gak sih, mereka nyerangnya itu rumah sakit teman-teman semua. Rumah sakit itu buat mengobati orang yang lagi sekarat, yang lagi butuh bantuan, dibom sama mereka. Emang boleh sebodoh itu gitu. Kan kebodohan gak mesti dikumpulin juga semuanya gitu loh. Ini mereka ngumpulin semuanya. Mereka tuh teman-teman ketika ada nih yang viral tuh kemarin. Tentara Israel masuk ke rumah sakit. Dan dia bilang, this is Hamas teroris. Gitu kan cara ngomongnya. Ini adalah daftar para pejuang Palestina. Setiap daftarnya berisi nama-nama pejuang Palestina. Saya lihat dong lebih lanjut, lebih dekat. Kayaknya bukan nama orang deh. Nama apa ya? Ketika saya lihat lebih dekat, saya pastikan ini anak MTS di Indonesia juga akan bisa mampu membaca. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu nama teroris. Ternyata tuh jadwal itu nama hari guys. Nama hari. Ada yang bilang Kamis kan nama gue ya. Iya namanya Kamis bang. Wes. Anda adalah nama pejuang ya. Ada yang tahu nama aslinya Tok Dalang nggak di Upin Ipin? Iya, nama dia tuh Aike Ranggi. Kalau kata apa namanya Uncle Mutu, Aike itu Isnin Kamis. Tok Dalang ternyata adalah teroris. Astagfirullah. Selama ini dia berbuat baik kepada Upin Ipin. Ternyata di bawah rumahnya ada base camp Hamas. Isnin Kamis. Ya, saya ketika ngelihat video itu, reaksi saya gak tahu ya spontan. Emang boleh sebodoh itu ya? Gitu loh. Emang boleh sebohong itu? Kemudian saya disadarkan dengan sebuah ayat Al-Quran. Sama'una lil kadhib. Akaluna lis-suhti. Ternyata orang Yahudi itu hobinya, nih ya, hobinya, kalau kita kan hobi kan main pingpong ya, kuliner, mencicipi setiap menu mie gacoan level 1 sampai yang paling pedas, menikmati es teh atau berenang, yang paling mentok mungkin berenang bersama buaya, hobi yang cukup memacu adrenalin. Tapi ada sebuah bangsa yang hobinya adalah bohong. Kalau nggak bohong nggak hidup. Kalau nggak bohong nggak makan. Kalau nggak bohong tuh lidahnya tuh keriting. Sama'una lil kadhib. Jadi Al-Quran tuh ngomongin bukan sami'una lil kadhib. Kalau sami' suka denger kebohongan. Tapi Allah menggambarkan sama'un. Artinya suka banget sama kebohongan. Itu teman-teman, itu deskripsi Allah buat orang-orang Yahudi. Makanya bohongnya tuh gak ketulungan teman-teman semuanya. Gak ketulungan, apalagi yang paling baru ya. Kebohongan mereka ya, yang paling awal tuh dulu. Mereka menganggap para pejuang itu memperlakukan orang-orang yang mereka serang rumahnya dengan cara yang barbar. Padahal pejuang Palestina pas masuk ke rumah sebuah ibu dan anak Israel, ya kalimatnya adalah, apakah saya boleh minta pisang? Saya lapar. Saya lama di terowongan. Apakah saya boleh minta pisang? Padahal kalau dia mau, dia bisa saja mengangkat senjatanya, tembak. Jangankan pisang, duit ambil, kulkas ambil, TV ambil. Tapi untuk minta pisang saja, pejuang minta izin.
Kalau kalian lihat sekarang video-video viral teman-teman semua, tawanan-tawanan yang baru dibebaskan para pejuang ke Israel itu udah kayak habis studi banding pelajar, student exchange, kayak habis pulang dari rihlah telaga di Bandung gitu loh. Iya, bukannya takut, aduh aku merasakan hidupku hancur karena ditawan, enggak, malah syukron, bye bye, akhi. Ada yang curhat seorang tawanannya, kami selama kami bersama pejuang, mereka tuh mau loh main PES sama kami. Main PES. Makanya brother, how are you? Oke, nanti kita ketemuan lagi, main PES lagi. Teman-teman, kamu tahu kan apa sih yang ngebuat seorang lelaki bisa berteman dengan sekejap? Mabar, ya kan? Main bola, main PES. Asal jangan pakai mances. Enggak. Dulu tuh saya pas SD tuh, Manchester United setan, jangan pilih setan. Saya mikir aneh banget sih, kan kasihan ya. Tapi kenapa ya logonya harus setan merah itu kan, bisa diganti kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, fans MU sabar lah ya, sabar. Yang kedua, tadi yang pertama mereka merasa sebagai bangsa pilihan Tuhan. Yang lainnya tuh bukan orang, boleh dibunuh, boleh disakitin. Ini teman-teman, salah satu foto yang ngebuat para pejuang di Palestina tuh pengen banget ngasih pelajaran buat orang Israel. Kamu mungkin bisa searching, tapi kamu gak akan kuat lihatnya. Ada seorang muslimah seusia teman-teman yang Ahwat, 16 tahunan, baru pulang sekolah, lewat di sebuah gang di Al-Quds. Gak ada angin, gak ada badai, dia dicegat sama polisi, ditembak di kepala, sehingga dia muslimah ini jatuh terkapar di jalan. Darah keluar dari kepalanya, habis muslimahnya mati, ditembak di kepala, darah keluar. Si polisi ini duduk di kursi, menuangkan air panas ke kopinya, kemudian meminumnya sembari berkata pada teman-temannya, gampang ya, puas rasanya membunuh orang Palestina. Teman-teman, kamu gak akan dapetin ini bahkan di film psikopat sekalipun. Itu segitunya mereka teman-teman semua. Segitunya. Makanya hari ini teman-teman, tepat kemarin tadi malam, itu ada Brigade Hasan bin Sabit dan tentara bawang Malaysia yang berusaha untuk menyerang medsos tentara Israel. Kalian tahu? Tentara Israel rasanya pas bikin feed atau ngepost, wih, pacar lo bisa nggak? Pakai bawa senapan. Gua keren nih di atas Merkava. Ternyata di komen di medsosnya pada bilang, bang, ampun bang, udah bang, jangan lagi bang. Orang Israel itu teman-teman semuanya seperti kata Allah, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Kalian itu lebih ditakuti oleh mereka daripada Allah. Jadi saking orang Yahudi itu meremehkan Allah, ya, manusia lebih mereka takuti daripada Tuhan. Sekarang tidak ada satupun medsos orang Israel kecuali pasti diserang oleh kawan-kawan julid fi sabilillah. Bukan jihad. Julid fi sabilillah. Kalian tahu kan netizen Indonesia itu sebarbar apa? Ya kan? Fuji kena. Siapa lagi? Atta Halilintar. Siap. Jadi gak berani bilang siap lagi. Gara-gara netizen Indonesia. Ivan Gunawan jadi takut keluar rumah. Ada yang posting Ivan Gunawan terus ada yang komen, bayangin lu malam-malam dikejar Ivan Gunawan. Oh, netizen tuh kok bisa sebarbar itu sih gitu kan. Padahal kan Ivan Gunawan ganteng ya. Yang kedua, bagi orang-orang Zionis, bagi orang-orang Yahudi, lebih tepatnya Zionis Yahudi,
Filistin ardun bila sya'bin li sya'bin bila ardin. Palestina itu tanah tanpa bangsa untuk bangsa tanpa tanah. Difahami nggak teman-teman? Kalau belum paham saya jelaskan. Kita dari kalimat pertama. Palestina itu negara tanpa bangsa. Negara tanpa bangsa. Orang Yahudi mikirnya, ini kan kalau kembali ke sejarah, teman-teman tahu nggak sih Israel itu mendeklarasikan negara mereka tahun berapa? Tahun 1948. 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Israel mendeklar, nih gue punya negara ilegal teman-teman semua. Ada yang tahu ibu kota Israel? Jawabannya tidak ada negara Israel. Yeay. Tidak ada teman-teman semuanya. Orang Palestina ya menyebut Israel sebagai Palestine 48. I love you Shopee. Bukan JKT48 ya. Kan di Indonesia ada JKT48, di Tokyo ada AKB ya, AKB 48, Wuta. Ada Wuta di sini. Di Palestina ada namanya Palestine 48. Itu adalah sebutan orang Palestina untuk menggambarkan tanah mereka yang dijajah oleh Israel. Orang Israel tuh mikirnya Palestina tuh seharusnya kagak ada orangnya. Pas mereka datang ke Palestina, mereka menganggap Palestina harusnya kosong. Karena apa? Disiapkan buat kami bangsa yang gak punya negara. Kenapa teman-teman Yahudi menamai diri mereka sebagai bangsa yang gak punya negara? Diusir terus di mana-mana. Mungkin kamu akan agak kaget bahwa ternyata dalam sejarahnya teman-teman semua, dari tahun 500 Masehi sampai tahun 1900, orang Yahudi itu di Inggris diusir, di Prancis diusir, di Afrika diusir, di mana-mana diusir. Tahu nggak yang nerima mereka siapa? Ketika nggak ada yang mau nerima orang Yahudi, justru umat Islamlah yang nerima orang Yahudi. Bahkan kalau teman-teman tahu ada seorang pembebas Baitul Maqdis namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Dokter pribadinya Salahuddin itu namanya Musa bin Maimun, orang Yahudi. Umat Islam tuh fair aja. Kalau lu baik ya gue baik. Kalau lu menjaga kedamaian ya gue nggak akan musuhin lu. Rasulullah SAW gak akan merangin Yahudi kalau Yahudi duluan yang berusaha buat menghancurkan dan menyerang Rasulullah. Teman-teman, di masa Rasul, Yahudi itu ada tiga suku. Suku pertama diusir gara-gara lagi ada muslimah masuk ke pasar, jilbabnya ditarik, auratnya kelihatan. Kemudian ada seorang muslim yang berusaha membela, akhirnya karena peristiwa itu, suku ini melanggar perjanjian, diusir. Suku yang kedua diusir karena, nih bayangin, Rasul diundang, Rasul, kami mengundang Rasul ke rumah kami, boleh? Ya, saya akan datang. Pas datang ke rumah, di atap, Yahudi udah menyiapkan, tahu cobek nggak? Cobek, tapi cobek yang gede banget. Periuk besar yang mereka siapkan untuk melempar periuk ini tepat ke kepala Rasul SAW biar beliau mati di tempat. Bani Nadir namanya. Gagal karena tahu-tahu pas Rasul lagi diam, lagi kumpul, Rasul dapat bisikan dari malaikat Jibril buat pulang. Yang kedua diusir gara-gara itu. Yang ketiga diusir karena memberikan informasi kepada musuh untuk menyerang Madinah, Bani Quraidah. Kalau ada di antara kamu yang berpikir Nabi Muhammad itu selalu memerangi Yahudi, Nabi Muhammad gak pernah mulai duluan. Orang Yahudi yang cari masalah, orang Yahudi yang melanggar janji, makanya mereka yang diusir, teman-teman. Nah, ini dia. Umat Islam dikasih tempat, tapi malah Yahudi berkhianat. Bukan cinta bertepuk sebelah tangan teman-teman semuanya. Dikasih hati minta jantung.
Dikasih air putih minta es teh Indonesia. Wah. Kenapa harus itu analoginya ya? Harus sponsor ya. Itu teman-teman. Dikasih mie instan mintanya spaghetti. Oh. Kayak gitu orang Yahudi. Yang ketiga, nih ini yang nyambung sama yang tadi. Bagi orang Yahudi, gak ada artinya Palestina kalau gak merebut Al-Quds. Dan gak ada artinya Al-Quds kalau belum merebut Masjid Al-Aqsa. So level mereka sekarang udah level kedua. Palestina sudah mereka miliki. Yang kedua, Al-Quds sudah mereka miliki. Yang ketiga, Al-Aqsa. Apakah mereka akan sampai ke next levelnya? Kita berdoa, kalau Anda adalah Fir'aun, maka Anda akan menghadapi 1 juta Musa dari Indonesia yang akan menghalangi Anda. Tuh, teman-teman semuanya. Kalau mereka sekarang berusaha buat menghancurkan Al-Aqsa, tunggu. Ada bangsa yang jauh dari Palestina, tapi mereka hari Ahad pagi. Yang harusnya, ini hari apa sih? Hari Ahad. Hari Ahad, ada anak muda kumpul di Syamilah buat ngaji Palestina. Teman-teman saya tanya, yang takut siapa? Yang takut mereka teman-teman semua. Mereka berusaha sebisa mungkin gimana caranya anak-anak muda tuh kalau lagi weekend paling minimal rebahan sambil dengerin tetangga motong keramik. Paling minimal anak muda kayak kalian itu ada tempat platform buat nonton film, kalian abisin tuh series Korea kalian abisin tuh series anime kalian. Tapi ternyata di hari Ahad pagi yang lainnya pada main-main, ada anak muda berkumpul di sini buat mengkaji Palestina. Sungguh yang ditakuti Israel bukanlah pertemuan para pemimpin-pemimpin hebat, bukanlah rudal-rudal yang mereka miliki, yang mereka takuti adalah anak-anak muda Indonesia yang Ahad pagi bukannya main, malah ngaji tentang Palestina dengan duduk mereka yang tegak, senyum mereka yang tulus, dan perhatian mereka yang mantap. Siapa itu? Orang-orang yang ada di hadapan saya pada pagi hari ini. Takbir Allahu Akbar. Mantap. Israel, denger nih, denger. Ya, barangkali kalian ada di sini ya, bodoh kok dikumpulin ya. Tuh ya, next teman-teman, ada lagi nggak nih? Nah, ini dia teman-teman. Kenapa sekarang kalau kamu nanya kenapa sih orang Palestina nggak hijrah aja? Pernah sih kebayang atau nanya ke orang tua kamu, ke guru-guru kamu, kan bisa aja orang Palestina tuh pindah aja ya nggak sih? Ngapain sulit-sulit dan harus bertahan di Gaza dan mereka dibunuh setiap hari? Jawabannya ini, jawaban seorang ibu. Debu di pelataran Masjid Al-Aqsa lebih mahal daripada darah dan jiwa kami. Kami bisa saja pindah. Kami bisa saja pergi. Tapi kalau kami pergi, yang jaga Al-Aqsa siapa? Kalau kami pergi, dosa besar akan ada di setiap pundak umat Islam. Kamu bayangin teman-teman semua, kalau masjid di komplek kamu, yang setiap hari kamu sholat di situ, tahu-tahu pas kamu mau sholat, di gerbang masjid ada orang kagak tahu siapa, namanya Netanyahu sama Netanyahoks ya. Dia bawa senjata dan menahan kamu buat sholat di masjid komplek kamu. Pertanyaan saya, kamu akan berjuang gak untuk menghadapi mereka agar bisa sholat di masjid perumahan kamu? Iya, kamu pasti marah, kamu pasti khawatir, kamu pasti gak terima ada orang asing yang menghalangi kamu buat sholat di masjid perumahan kamu. Padahal masjid perumahan kamu yang ngebangun bukan Nabi Adam. Gak mungkin dong. Yang mau adalah kuli-kuli Jawa perkasa. Yang makannya makan Portugal ya. Porsi tukang gali. Kenapa ya kuli-kuli Jawa tuh kok pinter-pinter gitu. Mantap.
Saya bangga sebagai orang Jawa teman-teman. Karena cara membangunnya itu mantap sekali. Presisi. Wah. Tapi yang jelas bukan Nabi Adam. Ini ada sebuah masjid yang dibangun oleh para nabi. Dan dia ternyata dijajah oleh orang-orang Israel. Next. Kita lihat. Nah, karena Palestina teman-teman semua adalah Ardul Anbiya wal Mursalin. Nah, by the way, saya nunggu timekeepernya sampai jam berapa gitu ya. Nah. Next. Nah, lihat teman-teman semua. Kita coba membaca nama Nabi dari Adam sampai Muhammad. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Musa, Harun, Zul, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa jumlah nabi teman-teman? Jumlah nabi yang wajib diketahui ada 25. Tapi jumlah nabi sebenarnya ada 124 ribu. Jumlah rasul ada 400. Ini hadis juga teman-teman semua. Jadi kalau kamu mungkin ya, kenapa yang wajib diketahui cuma 25? Karena kalau yang wajib diketahui ada sebanyak itu, kamu nggak akan bisa menghafalkannya. Mungkin lagunya Adam, Idris, Nuh, Hud, baru selesai 3 jam lagunya. Karena lagunya 124 ribu nabi. Coba saya mau nanya nih, ada nggak yang bisa menyebutkan nabi yang di luar 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui? Ada? Ahwat? Ada yang mau tunjuk tangan? Siapa, Kak? Ya, betul, kamu. Satu nabi yang di luar 25 nabi yang wajib diketahui. Iya, kamu betul. Nabi Uzair, betul, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, bisa dikasih nanti barangkali ke sana ya, itu ya, titip ya. Oke, ada lagi yang Ikhwan? Tadi Ahwatnya nyebut Nabi Uzair, Ikhwan. Nabi Khidir, betul apa betul? Betul, luar biasa. Nabi Uzair itu disebut dalam Al-Quran. Tapi di luar 25 nabi yang wajib diketahui. Nabi Khidir adalah guru Nabi Musa dalam surat Al-Kahfi. Ada lagi yang mau nyebutin? Nabi yang pernah berhadapan dengan singa di penjara tapi dia survive. Depannya D, belakangnya L. Wah, udah pernah jawab. Tapi boleh yang paling keras satu ya, dapat. Nabi yang adalah putra Nabi Adam alaihi salam, depannya S, belakangnya S. Sheets, betul ya. 1, 2, 3. Tadi yang nama-nama yang udah berhasil jawab nanti kesini ya teman-teman semua ya. Oke, siap. Lanjut teman-teman semua. Kita lihat nih, kembali ke laptop. Tukul. Kamu bayangin dari 25 Nabi dan Rasul yang saya kasih panah biru itu adalah Nabi yang pernah tinggal di Palestina. Bahkan kurang malah, Nabi Isa. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Yahya, Zakaria, Ishak, Yusuf, Musa, Harun, Daud, Yunus, Sulaiman, Isa, Lut. Itu semuanya adalah orang yang pernah tinggal, bahkan beberapa dimakamkan di Palestina. Luar biasa teman-teman. Padahal kamu tahu gak sih Palestina tuh luasnya seberapa? Provinsi Jawa Barat sama Palestina lebih luas Jawa Barat. Bagi yang belum tahu. Palestina itu kecil. Tapi nilainya besar. Palestina itu sempit teman-teman dibanding Jawa Barat. Tapi keberkahannya luas. Sampai-sampai Allah berfirman dalam Al-Isra ayat 1. Alladzi barakna haulah. Yang telah kami berkahi sekelilingnya. Next lagi Kak. Ini sampai... Nah, pernah gak sih bertanya kenapa Isra Mi'raj itu ke Masjid Al-Aqsa? Dulu, sebelum ke langit.
Kenapa kayak semacam ada terminalnya teman-teman? Rasul ke Al-Aqsa dulu, baru ke atas. Kenapa nggak langsung ke atas? Saya tanya, Allah Maha Kuasa nggak untuk langsung memberangkatkan Nabi Muhammad dengan buruk dari Ka'bah langsung ke langit? Bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa ke Al-Aqsa dulu? Ternyata teman-teman semua banyak banget peristiwa langit yang terjadi di Al-Aqsa. Kita hitung sama-sama. Yang pertama, makanan Allah turunkan dari langit untuk Ibunda Maryam di Masjid Al-Aqsa. Bayangin kamu jadi aktivis masjid dan konsumsinya langsung dari surga. Buat siapa? Ibunda Maryam. Nabi Isa diangkat ke langit di mana? Di Palestina. Malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala di mana? Di Palestina. Padang mahsyar akan terjadi di mana? Di Palestina. Rasul naik ke langit dari mana? Di Palestina. Para ulama mengatakan Palestina itu adalah miftahul ardi wa bawwabatus sama, kuncinya bumi dan gerbangnya langit. Gelarnya gak main-main teman-teman semua. Seorang penyair bilang, teman saya orang Palestina bilang kepada saya, Gar, sama'u Filistin laisat ka ghairiha. Kakak kamu Gar, kalau lihat langit Palestina, dia gak seperti langit-langit yang lain. Kenapa? Nabi Isa diangkat di situ. Rasulullah diangkat di situ. Makanan dari surga turun di situ. Jadi kayak semacam sebuah tempat yang bisa nyambungin antara bumi dengan langit, teman-teman semuanya. Dan itulah langit yang insya Allah akan kita lihat sama-sama ketika Al-Aqsa bebas. Amin ya rabbal alamin. Kenapa disebut miftahul ardi, kuncinya bumi? Ada seorang ulama Palestina bilang kepada kami, siapa yang menguasai Palestina, dia akan kuasai dunia. Ini penting banget nih. Ketika umat Islam menguasai Palestina, umat Islam menguasai dunia. Sekarang saya tanya, siapa yang menguasai Palestina? Yahudi. Dan mereka sekarang kenyataannya menguasai dunia. Dunia diam, gak apa-ngapain, padahal ada 22.000 orang yang wafat. Next. Nah, apa yang rakyat kita bisa lakukan? Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak muda kayak kita nggak menawarkan masa lalu, kita menawarkan masa depan. Orang boleh berkata, ngapain jauh-jauh di Indonesia mikirin di Palestina? Sekarang kamu udah tahu jawabannya. Dia adalah negeri para nabi. Dia negeri di mana ada Masjid Al-Aqsa di situ yang diperjuangkan oleh Rasul Muhammad SAW. Jadi, kalau kamu mengira posisimu yang jauh di sini gak berpengaruh apa-apa buat yang terjadi di Palestina, saya kasih satu clue lagi. Pembebas Palestina tidak pernah orang Palestina. Pembebas Palestina pertama, Umar bin Khattab, orang Madinah. Kemudian dijajah lagi kemudian sama pasukan salib, lalu dibebaskan oleh orang yang bahkan bukan orang Arab, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Semakin lama nih, Palestina dijajah, dibebasinnya sama orang yang jaraknya jauh. Dijajah oleh Romawi, dibebasin sama Umar. Dijajah pasukan salib, dibebasin sama Salahuddin yang jauh juga. Apakah mungkin pembebasan Al-Aqsa selanjutnya menunggu bangsa yang paling jauh dari Al-Aqsa? Itu yang membuat saya optimis. Jangan-jangan pembebas Al-Aqsa adalah orang-orang yang ada di hadapan saya hari ini, teman-teman semua. Itulah mengapa saya menamai media saya sebagai generasi Salahuddin. Karena Salahuddin bukan satu orang, tapi satu generasi. Karena Salahuddin bukan mesti orang Arab, bisa jadi orang Bekasi. Karena Salahuddin bukan saja orang biasa, bisa jadi dia orang luar biasa yang jauh ribuan kilometer di sana yang berkumpul di Syamila.
Semoga teman-teman semua sebagaimana kita berkumpul di sini nanti kumpul lagi di pelataran Masjid Al-Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will not fall, but I'm forgotten. I'm standing tall, I feel abandoned, stand elevated, blessed by the prophets, led by the greatest, and peace it was promised. Can you hear my cry? Can you feel my hurt? One day the sun will rise over this land of love. يا أقصى حبك في قلبي، سامحني يا أقصى عيناك تبكي، فإني هنا أدعو إلهي احميها يا رب، فهي في قلبي. It is the first Qibla in Islam, Al-Aqsa and peace goes hand in hand. This is a home, it is alright. Yes, Allah knows it's all Palestine. Can you hear my cry? Can you feel my hurt? One day the sun will rise over this land of love. يا أقصى حبك في قلبي، سامحني يا أقصى عيناك تبكي، فإني هنا أدعو إلهي احميها يا رب، فهي في قلبي. I've been holding for so long, scared I might slip away. Sometimes I just feel so lost, but I know that I'll find